Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon menghormati Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Lampung Selatan dan guru beserta guru dan staf usaha serta kawan-kawan semuanya. Terima kasih atas waktunya Pak. Hari ini kami terkait tugas monitoring supervisi akademik dari kepala sekolah dengan guru. Kami menunggu waktu Bapak hari ini belajar Pak enak bagaimana bentar Pak Dir nih ada formalnya malah ini anak intinya kami belajar Pak hari ini terkait yang supervisi dulu ya. Dan guru yang hari ini sudah berhadir di sini belajar terkait supervisi yang akan kami laksanakan kepada guru kami. Ini namanya Bapak Aryo Tirta Krisnadi. Sudah luar biasa, cuma masih tertutup. Belum mulai buka kulitnya dikit-dikit supaya go gitu. Belum suka guru-guru nanti apa tampil gitu. Ulunnya sudah dulu, sekarang nggak menampilkan anak lagi. Pada hari ini kegiatan supervisi itu biasanya bisa dilakukan 2 kali 1 semester atau 1 kali 1 semester, bisa. Silakan yang manitia. Semakin baik, semakin sering itu semakin baik. Kenapa? Karena hasil supervisi itu bisa Bapak Ibu gunakan dalam evaluasi pembelajaran mereka. Ya, misalnya bulan ini ada supervisi, ya. Jadi bulan depan bisa ada perbaikan untuk guru itu. Gitu. Jadi semakin sering semakin bagus. Cuma kadang-kadang terbentur oleh waktu kita. Untuk menyiasati itu bisa juga Bapak Ibu lakukan dengan live streaming juga. Nah, misalnya gitu. Supaya tidak ada atau momen-momen yang ditinggal. Kalau di video kadang-kadang kan ada momen-momen yang di-cut-nya dicari yang baik aja gitu. Tapi harapan kepala sekolah adalah mengevaluasi itu supaya mensupervisi itu melihat dari awal sampai akhir mana yang kurang dari pembelajaran guru itu. Jadi nanti bisa ada perbaikan-perbaikan yang harus diperbaiki oleh guru itu. Nah, bisa yang misalnya ada kegiatan apa suruh live streaming aja atau full video gitu. Jangan dimatiin. Itu kan kadang-kadang Pak jadi gitu deh. Apa ini ada masanya kayak itu deh. Ya, artinya murni apa yang dilakukan dia di kelas gitu. Sekali. Guru kelas 5 ini kami kategorikan guru level 1 di tempat kami. Dari hasil asesmen ada level 1, level 2, level seterusnya. Jadi, kenapa strategi kita rapor pendidikan supaya hijau terus? Strateginya adalah guru yang lebih kreatif dan inovatif kita taruh di kelas. Oke Pak Aryo, selamat pagi. Apa kabarnya Pak Aryo? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, santai aja kita Pak Aryo ya. Anggap aja teman Pian, guru juga kan di sini. Nah gitu ya. Nah, hari ini merepotkan Pian. Hari ini kita supervisi akademik, tapi sebelum supervisi ada beberapa yang belum ditanyakan di pra observasi ini. Oke, ulun pengen mengetahui tujuan dari pembelajaran Pian Pak Aryo. Jadi tujuan pembelajaran nanti ini supaya siswa itu tahu bentuk-bentuk rantai makanannya, menampilkan video, kemudian ada lab maya, ruang virtual maya itu nanti dipakai ruang maya, jadi murid bisa tahu urutan yang benar bagaimana rantai makanan
makanannya sampai dari awal sampai akhir. Dan coba untuk tujuan pembelajaran ini. Sampai ini ada hotnya. Iya, melalui kegiatannya ada dua, nanti ada kegiatan kelompok dan juga individu. Karena kegiatan kelompok itu dia bermain peran, nanti akan membagikan gambar secara acak, yang dimana nanti mereka mencari temannya masing-masing untuk mengurutkan rantai makanan. Nah, setelah mereka dapat, nanti akan menggunakan TV interaktif itu untuk menyesuaikan urutan rantai makanan. Berarti di tujuan ini sudah di kategori taksonominya di hot ada juga ya? Iya, mencari permasalahan sendiri. Karena di sini pakai dua pendekatan, cooperative learning dan problem based learning. Dan di sini juga di tujuan sudah pakai kata ABCD, Alvin ada, profil ada, kondisinya ada, degree-nya ada. Oke, jadi seperti yang jelaskan modul game terlihat jelas di sini. Untuk ini ditekankan pada pembelajaran mendalamnya, Pak ya. Iya. Nah, Yang pembelajaran kan ada kesadaran, sudah ditampilkan di situ. Kegiatan apa aja yang ada prinsip pembelajaran dalamnya lah. Oke, jadi nanti ada akan di Canva nanti untuk presentasinya, terus ada Canva AI untuk link gamesnya. oh ya, berarti game-gamenya pakai ada Canva link ya, ya. Terus ada gamesnya jadi untuk yang kelompok tadi yang dia menyesuaikan kelompok komponen-komponennya. Terus tadi ada ruang murid juga untuk menampilkan komponen rantai makanan. Dari apa tadi assessment yang Bapak utarakan tadi, apa aja yang Bapak gunakan, terus cara penilaiannya seperti apa tadi, bisa dijelaskan lagi? Assessment Tadi ya, kalau asesmen mungkin terapkan di pembelajaran ini, apa aja assessment yang kalian gunakan? asesmen formatif Pak ya. Iya. Asesmen formatif itu nanti anak-anak saya perlu memberikan gambar. Gambarnya itu berupa komponennya secara banyak, sebenarnya 24 gambar secara berbeda-beda, yang dimana ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Jadi dia menyusun menempel sendiri asesmen itu. Jadi dia membuat rantai makanan berdasarkan gambar, yang dimana nanti dia harus juga ini harus sesuai. Misalnya gambar produsen harus benar itu produsennya apa, terus konsumen tingkat satunya harus benar juga urutannya sampai ke dekomposer. Oh, Isinya seperti itu aja Pak untuk asesmen informatifnya. iya. Ya. Kemudian saya rasa itu semua tadi bisa ulun pahami. Kemudian fokus dari yang akan ulun amati, ulun observasi apa ya, atau semua dari kegiatan awal sampai akhir. Mungkin fokus yang bisa amati itu mungkin nanti cara siswa mencari temannya. Kemudian dari mencari temannya itu cara kemudian dia menggunakan TV, nanti dia akan sendiri menggunakannya sesuai dengan perannya. Jadi dalam TV itu ada perannya sesuai sama yang sudah dibagikan. Nanti dia yang memasukkan sendiri. Di situ titik berat penggunaan interaktif menggunakannya. Dan lebih fokusnya kegiatan di pembelajaran pian di pemanfaatan interaktifnya. Oke. Terima kasih Pak Rial. Kegiatan observasi kayaknya kita cukup, sudah jelas, dan silakan pian menyiapkan murid-murid untuk kegiatan pembelajaran. Dan mohon maaf kami bertambah 6 orang untuk mengamati pian, jadi pian nggak usah canggung, santai aja seperti hari biasa mengajar. Oke, terima kasih Pak Rial. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kembali lagi kita hari ini belajar bersama Bapak. Nah, hari ini Bapak akan mengajarkan materi rantai makanan, mata pelajaran IPAS. Jadi harap bisa perhatikan Bapak dengan baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Iki pimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dimulai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin tahu dulu keadaan hari ini. Hari ini ada yang tidak turun? Ada. Iya, hari ini sudah, alhamdulillah sudah lengkap, tidak ada yang tidak turun, alhamdulillahnya. Nah, jadi pas banget kita hari ini kita memulai pembelajaran dengan kondisi siswa yang lengkap. Nah, sebelum kita memulai belajar tadi sudah berdoa, sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Kemudian bagaimana perasaan dia hari ini tadi? Baik, senang. Senang, alhamdulillah. Sebelum upacara tadi sudah sarapan? Sudah. Oke, tidak ada yang sakit tadi waktu upacara kan? Sudah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat semua. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita ada kesepakatan kelas. Jadi di sini ada 3 kesepakatan kelas. Yang pertama, yaitu jelas saat bertanya mengangkat tangan supaya Bapak tahu nanti siapa yang bertanya. Kemudian memperhatikan penjelasan dengan serius untuk bagian sekian semua bisa menjawab dengan benar, dengan baik. Kemudian disiplin dalam mengerjakan tugas. Berarti tugas itu harus selesai dan juga harus dikerjakan dengan baik. Artinya bagian pen harus bertanggung jawab terhadap tugas yang nanti Bapak berikan. Nah, sekarang Bapak ingin tahu dulu, sebelum kita masuk ke materi inti,
Ada yang tahu ciri-ciri makhluk hidup? Bernafas. Ayah, ada satu tadi bernafas, apa lagi? Ada bergerak, kemudian iya, makan di sini sudah termasuk makan dan minum lah. Jangan lupa makan dan minum. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu ada tiga. Yang pertama tadi apa? Bernafas jelas, kemudian bergerak jelas, dan juga makan dan minum. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini menjelas bagian yang semua bisa mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makan dan dimakan dalam bentuk rantai makanan. Yang kedua, mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Yang terakhir, mampu menyajikan hubungan antar makhluk hidup pada rantai makanan. Mengidentifikasi itu artinya pian tahu, bisa membedakan mana tumbuhan ini untuk dimakan siapa dan hewan ini dimakan oleh hewan selanjutnya. Nah, itu namanya mengidentifikasi. Nah, manfaat pembelajaran yaitu harapannya setelah memahami pelajaran hari ini, kalian mengetahui pentingnya melestarikan keberagaman hayati di setiap ekosistem demi keberlangsungan kehidupan. Nah, rantai makanan itu ada 3 komponen yang harus kalian ketahui. Yang pertama jelas ada produsen. Ada produsen, kemudian ada dan ada ingat 3 itu. Nah, jadi sebelum kita masuk itu nanti kalian ada memberikan apa? Ada dapat penjelasan dari video ini. Harap disimak baik-baik. Mari mengenal rantai makanan. Hai, aku Gigi, seekor tenggiri. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivora, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivora, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia.
waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan cari peran mereka dalam rantai makanan ya. Sampai jumpa lagi. Tadi kita mendengarkan penjelasan tentang rantai makanan. Jadi di dalam rantai makanan tadi ada apa? Ada 3 komponen, yaitu produsen, konsumen, dan pasar. Nah, di dalam konsumen ini biasanya jadi hewan. Hewan tadi ada 3 melalui jenis makanannya. Ada hewan apa tadi? Herbivora. Herbivora tadi pemakan apa? Tumbuhan. Contohnya apa? Hewan pemakan tumbuhan? Bisa sapi, bisa apa? Bisa tikus. Makan apa tikus? Jagung. Kemudian kita ke karnivora. Karnivora tadi pemakan apa? Pemakan daging. Contohnya? Kucing, bisa harimau, ular. Kemudian terakhir tadi ada omnivora. Apa itu omnivora? Iya, pemakan segala atau bisa makan apa aja. Nah, apa tadi contohnya? Bisa anjing, ya, termasuk manusia. Manusia bisa makan keduanya. Keduanya ini apa maksudnya? Sayur dan daging. Nah, oke, sekarang kita tepuk fokus dulu. Nah, kita mulai aja. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, sungguh-sungguh fokus. Oke. Nah, jadi di sini Bapak akan jelaskan tadi. Nah, rantai makanan. Rantai makan tadi adalah proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup. Jadi harus makhluk hidup yang memakannya. Ada produsen, yaitu penghasil makanan. Kalau kita sebagai manusia bisa membelinya. Tapi kalau untuk tumbuhan, kalau untuk hewan itu dia harus memakan tumbuhan. Jadi produsen di dalam rantai makanan yang berhubungan dengan hewan, produsen ini harus tumbuhan. Ada konsumen, yaitu makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup lain ini bisa tumbuhan maupun juga hewan. Kemudian ada decomposer atau makhluk hidup pengurai. Sisa-sisa bangkai hewan. Sisa-sisa bangkai hewan ini ada yang bisa langsung mati, misalnya tanpa harus dikubur, atau yang dikubur juga. Nah, itu di decomposer atau makhluk hidup pengurai. Nah, pada gambar yang di ujung berwarna hijau, apakah kalian dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup? Ya, pada gambar di samping, angkat tangan yang mau bisa menjelaskan. Ada yang bisa menjelaskan hubungan antara yang digambar itu? Kalau tidak ada angkatan, Bapak tunjuk. Aisyah? Apa? Yang di situ apa? Bisa yang menjelaskan? Lihat dulu dari yang mana? Dari rumput Iya, dari pertama dari rumput. Rumput kemudian dimakan kelinci, iya, kemudian dimakan kelinci, kemudian kelinci dimakan oleh ular. iya, dimakan oleh ular. Apakah ini disebut rantai makanan? Bisa. Iya, ini bisa disebut rantai makanan. Kenapa? Karena ada apa nih? Produsen dan kemudian ada konsumen. Nah, ini tadi penjelasannya dari Aisyah. Tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri dari fotosintesis. Fotosintesis itu menggunakan sinar matahari. Kemudian tumbuhan dimakan oleh kelinci. Kelinci di sini untuk mendapatkan energinya, untuk dia bergerak, itu dinamakan konsumen tingkat 1. Nah, itulah perannya. Jadi di sini tumbuhan ini perannya sebagai produsen. Kelinci di sini sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian ada ular. Ular memakan kelinci.
Ya, jadi ular di sini sebagai konsumen Tingkat dua. tingkat 2. Nah, jadi konsumen paling akhir disebut sebagai puncak dari rantai makanan. Jadi dia paling tinggi, paling atas, yang tidak ada bisa memakannya lagi. Jadi dia tinggal mati saja. Kemudian akan diuraikan oleh dekomposer. Nah, itu posisi puncak dari rantai makanan. Nah, di sini dekomposer yang paling akhir setelah dari puncak tadi dia kembali ke bawah, yaitu dekomposer. Dekomposer ini bisa bakteri, bisa cacing tanah, kumbang kotoran, belatung maupun jamur. Jadi ketika makhluk hidup mati, tubuhnya akan membusuk, kemudian akan diurai oleh dekomposer. Hasil penguraian ini akan membentuk humus dalam tanah. Humus ini dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dan menghasilkan energi bagi makhluk hidup lainnya. Sehingga proses makan dan dimakan dalam suatu ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Jadi dia tidak akan berhenti asal rantai makanannya sudah tepat. Nah, di sini Bapak ada gambar acak. Ada gambar 1, ada gambar 2, ada gambar 3. Gambar 1 apa? Iya, monyet atau warik. Nah, kemudian ada gambar 2 yaitu daun. Kemudian gambar 3 adalah Bapak ingin tahu dulu siapa ya? Raisa, yang mana yang sebagai produsen? Gambar kedua, Iya, gambar kedua yaitu daun. Kemudian Nafisa, selanjutnya apa dari gambar 2? Gambar ketiga yaitu ulat. Ulat di sini berperan sebagai konsumen tingkat 1 dulu, baru dimakan oleh monyet. Monyet di sini sebagai konsumen puncaknya atau tingkat 2 dalam rantai makanan ini. Oke. Nah, tadi di darat, sekarang juga ada di laut. Jadi di laut itu ada fitoplankton. Fitoplankton ini hewan kecil yang tidak bisa terlihat oleh mata. Nah, fitoplankton ini berupa hewan atau apa tadi? Kalau dia tumbuhan di laut apa? Rumput laut. Iya, bisa berupa rumput laut. Kemudian dimakan oleh udang. Udang di sini bisa juga digantikan oleh ikan kecil. Kemudian ikan kecil dimakan ikan sedang. Di sini mungkin peda. Nah, peda memakan ikan kecil atau ikan udang. Kemudian dimakan oleh ikan hiu. Ikan hiu di sini bisa juga atau ikan besar. Apalagi ikan besar selain hiu? Iya, paus. Jadi ada 2 ikan besar, yaitu ikan hiu dan ikan paus. Nah, kemudian kedua hewan tersebut mati diuraikan oleh bakterioplankton. Nah, itu adalah urutan di ekosistem laut. Nah, ini adalah contoh rantai makanan pendek. Pendek artinya cuman singkat aja, cuman 2 komponen. Rumput, kemudian dimakan oleh gajah. Adakah yang bisa melawan gajah? Nah, jadi gajah itu akan mati nanti langsung diuraikan. Ini adalah contoh rantai makanan yang pendek. Nah, ini kita bernyanyi rantai makanan. Nadanya itu mana di mana anak paman saya. Itu kan adalah. Nah, ini kita ganti. Mana di mana padi-padi saya. Padi-padi saya dimakan sama tikus. Paham? Nadanya seperti itu. Kita coba 1, 2, 3. Mana di mana padi-padi saya. Padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu. Tikus-tikus itu dimakan oleh ulat. Ulat dimakan
dari tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati. Rantai makanan, ayo dipelajari. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, sebelum kita berkelompok, akan Bapak tampilkan dulu bagaimana tadi kata Bapak itu rantai makanan. Bapak buka. Nah, ini adalah contoh rantai makanan di darat. Nah, contoh rantai makanan di darat. Yang pertama itu apa tadi? Tumbuhan. Tumbuhan itu mendapatkan energi dari sinar matahari. Ini adalah sumber energi utama bagi semua makhluk hidup. Kalau hidup tadi bisa tumbuhan, manusia maupun hewan. Dari matahari ini berguna untuk apa di dalam rantai makanan di sini? Fotosintesis. Untuk berfotosintesis. Berarti untuk siapa? Tumbuhan. Untuk tumbuhan. Apakah ada tumbuhan di sini? Ada, yaitu untuk rumput. Rumput adalah produsen karena bisa membuat makanan sendiri. Nah, ada rumputnya. Ini rumputnya. Rumput dimakan oleh elang atau konsumen tingkat 1. Nah, konsumen tingkat 1 atau konsumen primer. Kemudian belalang bisa dimakan oleh tikus. Tikus di sini konsumen sekunder atau tingkat 2. Ini 1, ini 2. Kemudian ada tikus dimakan oleh siapa? Gimana ularnya? Dia tersembunyi di atas pohon. Nah, ada ularnya di atas pohon. Jadi ular memakan tikus. Di sini ularnya sebagai konsumen tingkat 3. Baru konsumen puncaknya siapa? Iya, burung elang. Di sini konsumen puncaknya. Nah, yaitu elang memakan ular. Nah, jadi sudah paham urutannya tadi? Kalau konsumen harus diawali dengan konsumen tingkat 1. Jangan meloncat ke konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 1 itu harus hewan herbivora. Kenapa harus hewan herbivora? Iya, karena dia memakan tumbuhan. Paham sudah sampai sini? Oke, sekarang kita lanjut ke tugas kita. Sudah untuk menyanyi. Nah, sekarang kita mencari pasangan rantai makanan secara berkelompok. Bapak di sini akan membagi 4 kelompok, yang dimana 4 kelompok ini berdasarkan lingkungan. Jadi ada lingkungan sawah, ada lingkungan hutan atau kebun, dan juga hewan, dan juga lingkungan di laut. Nah, ini Bapak bagikan dulu. Jangan dilihat dulu, paham? Jangan dibuka dulu. Pian Bapak kasih, tapi jangan dibuka dulu. Habis Bapak suruh buka, itu pian lihat dulu untuk diri sendiri. Paham? Setelah melihat diri sendiri, setelah melihat gambarnya untuk diri sendiri, baru pian pasang di kepala. Setelah dipasang, baru bisa melihat mana komponen yang pas untuk rantai makanan. Paham? Oke. Jangan cepat nggak apa-apa juga. Ini taruhlah. Nih. Jangan diperlihatkan dulu. Semuanya ada aja gambarnya. Oke.
Semuanya diacak. Bapak Joko tahu di siapa bagian biang-biangnya jadi apa? Bapak belum tahu. Tapi sudah. Mana bija? Sudah. Siapa lagi satu belum? Aduh. Oke, sekarang lihat gambarnya masing-masing dulu. Jangan diberitahu dulu, jangan diberitahu. Sudah dapat, sudah tahu, sudah mengenali apa yang di gambar tersebut. Sudah tahu nama-namanya. Nama hewannya sudah tahu. Nama tumbuhannya sudah tahu. Nama dekomposernya sudah tahu. Oke, sekarang kalau sudah tahu, pasang. Kalau tidak muat, jangan dipaksa. Taruh di atas. Lihat teman-temannya. Lihat teman-temannya. Yang dapat udang atau ikan kecil. Nah, sekarang kita langsung saja berkelompok tadi sesuai dengan lingkungannya. Bapak dulu sudah dapat? Sudah melihat semuanya? Kalau masih belum, tapi tahan dulu. Bapak ingin nanti di sini kelompok sawah di sini, kelompok laut di sini, paham? Terus kelompok di kebun di situ dan hutan di sana, paham? Hutan di sana tadi. Laut di mana laut? Laut di sini. Kebun di sini. Kalau di sini sawah. Nah, berarti produsennya dulu. Produsennya ke ujung dulu. Siapa jadi produsen? Yang produsen berdiri. Produsen berdiri dulu. Produsen ada 4. Nah, ini di kebun. Berarti kebun mana kebun? Ada Bapak. Kebun di mana di kebun di Bapak? Ya kebun di ujung situ tadi. Si Nisa tukar sama Haikal dulu. Haikal yang di sana. Laut siapa laut? Laut di sini. Andi ke sini dulu Andi. Raisa jadi apa? Oh sawah. Sawah tadi di mana sawah? Sawah di situ kan? Laut di sini salah Bapak. Laut di sini Bapak salah. Sawah di sini. Ya, pinjah di situ sudah benar. Nah, sekarang dengar nih. Iya belum. Itu untuk produsennya aja dulu. Nah, sekarang untuk komponen yang lain berdiri. Nah, menuju kelompok masing-masing menurut bagian pian. Benar. Laut sini laut. Iya itu. Tapi harus satu kelompok harus ada 5 orang. Nah, jadi kalau ada lebih harus tukar ada bang. Bentar. Satu kelompok ini kadal. Ini orang sudah. Kucing dimakan oleh. Ini bisa, oke. Nah di sini 1, 2, 3, 4. Satu lagi mana dekomposernya? Andi di sini ada. Andi nggak ada. Salah. Bukan ini salah. Bukan ini. Dari tikus, mana tikus? Tikus. Ular apa? Ular. Mana ular? Nah, ular sini. Ular ada ular. Ularnya ular. Ular bisa dimakan oleh siapa? Elang. Oh, elang. Elang sini elang. 1, 2,
3, 4. Dekomposernya Bapak ini di sini. Ya, jamur oke, duduk. Jangan duduk aja duduk, nanti Bapak kerja dulu. Yang penting sudah dapat dulu kelompok sawah kan. Ini kelompok mana nih? Wah, ini kelompok kamu. Dulu. Dekomposer ini. Oke, Bapak ingin tahu kelompok apa? Kebun dimakan oleh tupai. Oke, benar sini Nadifa. Habis itu dimakan oleh tupai, dimakan oleh musang. Mana musang? Musang dimakan oleh satu. Coba pas, mau ada. Ya, rubah bisa. Oke, dimakan oleh. Oke, benar ini. Kumbang kotoran mana kumbang kotoran? Di sini. Nah, berarti kelompoknya di situ sisanya pian. Satu. Bapak lihat dulu benar lah. Kubis dimakan oleh belalang dimakan oleh kadal dimakan oleh kucing mati menjadi. Oke, sip. Sudah pas semua. Yang pertama siapa? Duduk. Nanti dengan penjelasannya. Dengarkan dulu. Oke. Nanti seluruh kelompok ini akan maju. Sudah San? Akan maju nanti sesuai urutan. Kalau sekarang duduk tidak apa-apa tercampur, tidak apa-apa sesuai tidak urutan. Tapi nanti kalau sudah di depan akan maju sesuai urutan. Nah, di sini bagian dia tapi sudah tahu urutannya seperti apa? Sudah bisa mengurutkannya? Yang pertama tadi harus apa? Harus produsen. Akhir harus apa? Oke, mantap. Nah, jadi di sini bagian pian akan memasukkan sesuai hewan maupun tumbuhan sesuai dengan komponen. Sudah Bapak bikinkan nih gamesnya. Tinggal tunggu waktunya aja. Nah, jadi sudah Bapak bikinkan sesuai dengan gambar tersebut. Nah, jadi bagian pian harus memasukkan satu sesuai urutan. Bapak ingin maju di kelompok apa nih? Oke, sawah. Nah, sekarang kelompok sawah karena dia dekat dulu. Jadi kelompok sawah berurutan dulu di sini. Maju, silakan naik ke atas. Silakan berdiri. Sesuai urutan produsen Bapak ingin di sini. Nah, produsen, terus siapa lagi? Produsen benar. Ya. Di mana? Ayo, di mana urutannya? Oke, seperti itu. Oke, sip. Nah, sekarang kelompok sawah jelaskan dulu. Jelaskan urutannya. Siapa mau menjelaskan? Ya, Raisa, nggak apa-apa. Salam dulu, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sawah akan menjelaskan rantai makanan yang terjadi di sawah. Oke, yang pertama yaitu apa? Komponen pertama tadi? Padi sebagai. Nah, Raisa masukkan apa tadi? Padi sebagai produser. Nah, kemudian habis padi apa? Iya, padi dimakan oleh tikus. Bisa yang masukkan kemana ini? Ini kayak magic. Iya. Kalau sudah samping, kemudian tikus dimakan oleh ular. Ya, bisa masukkan Nisa. Nah, sudah masuk, bisa ke pinggir lagi ke pinggir Nisa. Terus ular dimakan oleh? Iya, burung elang. Mana burung elang? Nah, lalu terakhir elang mati akan diuraikan oleh jamur. Bisa dimasukkan? Ya, oke. Bisa pencet periksa jawaban. Apakah benar? Iya, benar. Beri tepuk tangan untuk kelompok sawah.
Apakah ini sudah benar? Iya sudah benar karena ini sudah otomatis terjawab. Selanjutnya rantai makanan di laut mana? Maju silahkan di sana ditukar. Rantai laut mana? Nih sini. Gurupan. Tukar sini. Yang sawah ke sini. Sawah ke sini. Ayo sesuai urutan akan dikirimkan. Ya, kalau tidak muat tidak apa-apa, bisa dipegang seperti ini boleh. Yang penting bisa menampilkan gambarnya. Oke, siapa yang mau menjelaskan? Ya, Aisyah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok menjelaskan ini Yang pertama apa? Produsennya apa? Haikal. Rumput laut yang bisa Pian langsung masukkan di situ rumput laut. Sebagai di mana tadi? Produsen. Coba lepas. Iya, sip. Oke. Habis rumput laut dimakan oleh siapa? Iya, ikan kecil. Coba masukkan. Iya. Seperti ini ikan kecil dimakan oleh? Iya, lumba-lumba. Bisa di mana itu? Bisa di konsumen. Tingkat 2. Lanjut. Iya. Lumba-lumba yang bisa dimakan oleh paus orca. Nah, kemudian paus orca akan mati di apa tuh? Iya, oleh bakteri. Iya, step. Nah, geser ke atas. Iya. Periksa jawaban. Oke, benar. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Bagus. Oke, selanjutnya kita di rantai makanan di hutan. Mana hutan? Hutan mana hutan? Ini hutan. Ya. Tukar. Tukar di sana. Yang hutan. Kita mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari akan. Oke, yang pertama apa di situ? Ya. Iya, produsen di situ ada pohon apel. Bisa Pian masukkan pohon apelnya di produsen. Oke, lanjut di sini aja. Apa sih ada tupai memakan apel ternyata. Ada tupai di situ. Iya. Oke, sudah masuk. Iya. Lanjut. Tupai dimakan oleh rubah. Nah. Oke, lanjut. Apa di situ Raihan? Sebagai apa Pian? Iya, burung hantu atau konsumen tingkat 3. Oke, lanjut Andi. Iya, pengurainya yaitu kumbang kotoran. Iya, lepas. Oke, geser ke atas. Nah, periksa jawaban. Apakah benar? Nah, tertukar. Coba ulangi. Tuh ada yang warna itu, ulangi. Nah, coba lagi dari awal aja coba. Mana pohon apel tadi? Pohon apel. Habis itu apa tadi? Tupai. Oke, sudah masuk. Rubah mana rubah? Yang tertukar. Burung hantu dulu ternyata. Nah, burung hantu lalu dimakan oleh musa atau rubah. Iya, salah. Ke atas dulu. Iya. Lalu kumbang kotorannya adalah di pengurai. Coba lagi Andi. Nah, baru benar. Beri tepuk tangan. Oke, kelompok terakhir yang kita kelompok
Coba. Mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok apa? Kebun akan memberikan informasi yang terjadi pada rantai makanan di kebun. Oke, yang pertama ada apa? Haikal sebagai apa, Haikal? Produsen di situ apa di situ? Iya, kubis. Oke, lanjut sini Haikal. Kubis dimakan oleh siapa? Oke, belalang. Belalang sebagai konsumen tingkat 1 kesini. Oke, lanjut. Belalang dimakan oleh kadal. Nah, kadal di sini sebagai konsumen tingkat berapa, Hasan? Tingkat 2. Ya, kesini Hasan. Lanjut Ferdi. Ferdi memakan siapa? Memakan kadal, yaitu kucing. Kucing sebagai konsumen tingkat berapa? 3. Iya. Terakhir yaitu cacing tanah sebagai pengurai. Ya, periksa Rora. Oke, benar semua. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Boleh seperti tadi tempat duduknya. Boleh dipakai, boleh disimpan. Sambil dipakai boleh aja, mau dipakai. Dah. Ayo Hasan, mau sini Hasan. Kembali. Ya, sudah. Oke. Sini duduk. Untuk sini duduk. Dah. Oke. Tadi sekarang kita sudah berkelompok membentuk rantai. Ada berapa lingkungan tadi? Ada ada di mana aja? Laut, ada hutan, kebun, dan di sawah. Yang salah tadi di kelompok mana? Sempat salah? Ada di kelompok mana tadi? Salah. Hutan tadi ada tertukar antara rubah dan tumbuhan. Tidak apa-apa. Nah, sekarang Bapak Ferdi. Nah, sekarang Bapak ada satu pertanyaan. Angkat tangan yang menjawab. Di sini pertanyaannya itu burung memakan belalang di kebun. Jadi ada di kebun. Kalau semua burung hilang, jadi misalnya terjadi kelangkaan burung, entah itu diburu oleh pemburu, entah itu banyak dimakan oleh kucing atau predator lain. Jadi di dalam kebun tersebut hilang kucing burung. Apa yang mungkin terjadi pada jumlah belalang ya, Haikal? Belalang akan menjadi banyak. Iya, belalang akan menjadi banyak. Yang kerugian siapa? Petani. Iya, para petani. Belalang ini bisa termasuk juga hama. Dia bisa memakan padi. Oke, sekarang kita mengerjakan tugas individu. Tahu tugas individu? Tugas individu tugas masing-masing. Sendiri-sendiri. Keluarkan pulpennya. Di sini bagian pian akan membuat rantai makanan versi pian sendiri. Yaitu tebal supaya lemnya tidak. Memang tulis nama dulu. Sudah. Nah, di sini Bapak akan akan membagikan macam-macam gambar. Nah, jadi di sini ada 24 gambar yang dimana nanti pian akan menempel dan mengurutkan sesuai urutan rantai makanan. Yang sudah dapat boleh dibuka, tapi jangan sampai tertukar dengan punya temannya. Sudah tentukan rantai makanannya? Oke, ini mau bagikan lemnya. Nanti di
di situ dijelaskan perannya. Maksud perannya apa? Harus tahu mana konsumen, harus ditulis mana produsen, mana konsumen tingkat 1 dan konsumen tingkat 2 atau pemulai. Itu bakteri ya. Siapa nih? Irfan ke Wildan. Kerjakan. Jangan lupa ditulis perannya beserta tanda panahnya supaya tahu urutan rantai makanannya seperti apa. Ini untuk membuat rantai makanan tersebut. Kayak gini boleh. Misalnya tidak cukup nih di kertas. Nama jangan lupa jangan berhamburan. Kalau sudah dapat, jangan lupa tanda panahnya dan juga bisa pinjam, bisa minta ke temannya. Kalau berarti bapak masukkan. Dapat Nadif lah, itu diberi jarak antara satu makanan, satu rantai makanan aja. Itu yang dimaksud. Harus harus perhatian, yang penting sudah membentuk rantai makanan. Ya, kalau sudah selesai, rapikan kembali, masukkan ke dalam klipnya supaya jangan berhamburan atau berserakan. Yang penting tadi harus ada 3 komponen rantai makanan. Ada produsen, ada konsumen, dan juga harus ada dekomposer. Kalau konsumen terserah pian semua, mau konsumennya tingkat berapa. Mau konsumennya tingkat sampai tingkat 3 boleh, mau tingkat 2 aja boleh. Yang sudah selesai masukkan di sini, yang sudah sama lemnya. Oke, yang sudah selesai masukkan di sini. Yang sama lemnya masukkan. Itu pakai aja nggak apa-apa. Boleh. Selesai di sini. Nanti Bapak ingin ada 2 orang maju ke depan menjelaskan pembuatan rantai makanannya. Tadi Pak sudah? Anu sudah tadi? Lemnya sudah? Sisanya sudah? Sisanya sudah? Oke. Oke, sudah selesai? Nah, sekarang Bapak ingin 2 orang, 1 perempuan dan juga 1 laki-laki maju menjelaskan. Oke, Bapak ingin 1 nama dari perempuan dulu. Bapak ingin 1 orang perempuan dulu, siapalah? Kamu pilih sekarang aja. Nafisa. Jelaskan rantai makanan yang Nafisa buat ke depan. Apa saja komponen-komponen dan nama-nama hewan dan tumbuhannya. Ayo, Nafisa ke depan. Di sini. Di sini dong. Yang laki-laki siap-siap 1 orang. Sebelah sana. Oke, perlihatkan dan jelaskan. Yang pertama yaitu ada apa di situ, Nafisa? Ada produsennya sebagai apa produsennya? Rumput. Kemudian rumput dimakan oleh kelinci. Kelinci sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian kelinci dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen
tingkat 2. Lalu siapa konsumen tingkat 3-nya? Ada burung elang. Burung elang nanti akan diuraikan oleh dekomposer atau jamur. Oke, beri tepuk tangan untuk Oke. Lanjut. Satu orang laki-laki. Kita coba Hasan. Hasan. Oke, Hasan. Oke, perlihatkan dulu kerjaannya. Nah, ini pekerjaan Hasan. Jelaskan Hasan. Produsennya siapa Hasan? Oh, Padi produsennya. Kemudian dimakan siapa Padi? Oke, dimakan tikus. Tikusnya makan Padi. Lalu? Nah, Padi tadi sebagai apa? Produsen. Nah, terus tikusnya sebagai? Oke. Lalu? Ularnya? Oke, tingkat 2 lanjut. Dimakan siapa lagi ular? Elang. Elang sebagai? Oke, terakhir? Mati, kemudian akan oleh dekomposer. Oke, beri tepuk tangan untuk Hasan. Nah, sekarang kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini tadi? Tentang rantai makanan. Rantai makanan tadi tentang apa? Arti rantai makanan? Makan dari makan antar makhluk. Haikal. Diam dulu, oke. Kemudian di dalam rantai makanan ada 3 komponen. Apa tadi 3 komponennya? Yaitu ada produsen, ada konsumen, dan juga ada dekomposer. Nah, sekarang kita merefleksi diri, mengaitkan pembelajaran ini dengan kehidupan kita. Jadi sudah bawa bibir. Nah, setelah bermain, coba pikirkan apa yang terjadi jika salah satu organisme ini bisa berupa tumbuhan maupun hewan hilang. Pian bayangkan dulu, misalnya kita di kebun atau di sawah, lalu terjadi kekeringan. Jadi padi itu banyak yang tidak bisa tumbuh subur. Nah, apa yang akan terjadi kalau misalnya padi terjadi bencana kekeringan? Apa yang mati? Tikus akan mati. Apa lagi? Yang memerlukan padi siapa? Yang memerlukan padi? Manusia akan kelaparan. Kenapa kelaparan? Iya, beras akan langka juga. Nah, kemudian di sini ada 3 pertanyaan. Mengapa setiap organisme itu penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan? Nah, karena setiap organisme itu memiliki peran khusus. Jika satu hilang, yang lain akan tergabung. Namanya rantai, itu dia akan bersambung. Jadi jangan sampai putus. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menjaga keseimbangan alam? Iya, tidak mengganggu kehidupan hewan. Dengan cara apa tadi? Kalau kita berburu jangan sembarangan, jangan serakah. Jangan nembak. Iya. Nah, kamu tidak bisa mengusap dengan pohon, membunuh hewan kecil, dan juga bisa menghemat air. Nah, ekosistem mana yang paling menarik? Laut. Kenapa laut? Karena kita hidup di darat. Tentu karena laut masih banyak menyimpan rahasia.
Oke. Itu refleksi kita tadi. Oke, terima kasih pelajaran kita hari ini. Dapat sampaikan pelajaran ini bermanfaat untuk yang di sekolah maupun di rumah, yaitu bisa menjaga keseimbangan atau keseimbangan alam. Bapak akhiri, salah hilaf mohon maaf. Oh ya, sebelum kita istirahat, kita berdoa dulu. Kita langsung berdoa aja. Iki di situ aja, duduk langsung dengan suara. Setelah mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa dimulai. Nanti itu kumpulkan yang tugas dari satu persatu. Bapak Andi, nah sini. Bapak boleh keluar. Ya, boleh keluar yang istirahat dulu. Masih ada. Tadi kita sudah melihat observasi bagaimana kegiatan supervisi akademik. Alhamdulillah juga hari ini juga kita kehadiran Bapak Pengawas SDN 1 Landasan Pembimbing Selatan. Ini sebenarnya seumuran dengan ulun ya. Sama juga dari olahraga beliau, cuma beliau jadi pengawas dan jadi kepala sekolah. Gitu. Oke, kembali ke Pak Aryo ya. Alhamdulillah luar biasa hari ini dia sudah melaksanakan pembelajaran mendalam tadi, anak-anak luar biasa dengan pemanfaatan teknologi IFP yang sudah dapat kita sudah bisa dimanfaatkan. Bagaimana Pak perasaan setelah mengajar hari ini, ulun awasi dan ada tambahan pengawasnya 7 orang. Mungkin agak menegangkan tetap kayak ini orangnya berubah kan? Orangnya kata berubah. Tetap gitu aja. Sesuai gitu ya, kita bilang. Gitu Pak ya. Oh, gitu. Tapi kalau lihat kata DJKS yang ada menutupi duduknya tadi ya. Dari kegiatan pembelajaran tadi, menurut Bapak keberhasilan apa yang Bapak dapatkan dari anak-anak? Alhamdulillahnya banyak ya Pak yang bisa tadi yang mengkaitkan, mengurutkan, walaupun tadi ada beberapa yang salah. Nah syukurnya di sini kan memakai IFP, jadi kita langsung tahu di mana letak kesalahan siswanya dalam mengurutkan urutan tadi. Jadi mereka bisa langsung mengetahui letak benar salahnya. Jadi kan ada satu kelompok yang salah dalam mengurutkan urutannya. Jadi langsung ketahuan. Nah syukurnya jadi murid bisa langsung mengcover di mana letak kesalahannya. Jadi keberhasilan dari anak didik Bapak ya yang sudah Bapak beri materi hari ini. Terus kesulitan apa yang Bapak dapatkan hari ini mengajarkan materi yang sudah Bapak rancang hari ini?
Ya, kesulitannya tadi pembentukan kelompok tadi Pak ya. Iya. Nah, ada anak-anak yang tertukar, masih mungkin kurang tahu apa nama hewannya, padahal Iya. sudah ditanyakan berkali-kali. Nah, sudah tahu nama hewannya apa, tapi ternyata pas sudah pembentukan kelompok ada yang bingung nih hewan apa. Padahal itu sudah belum tanyakan. Ini sudah tahu masing-masing, ternyata bingung menuju kemana. Nah, makanya situ kan peran guru mengarahkan sesuai dengan menuju kelompoknya yang benar. Sudah diletakkan kesulitan guru. Nah, rencana ke depan mengatasi kesulitan Dian dalam mengajar ke depannya seperti apa? Mungkin akan tambahkan lebih penjelasan macam-macam hewan, golongan-golongan mana hewan karnivora, mana masuk hewan herbivora maupun omnivora beserta ini hewan apa gitu Pak. Mungkin yang bisa mengatasi untuk kendala atau kesulitan tadi. Dan itu evaluasi hari ini dan pembelajaran hari ini bisa Dian evaluasi lagi kurangnya tadi seperti apa, bisa diperbaiki untuk